Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kita udah lumayan agak-agak lama ya nggak ngeliat handphone murah dari Xiaomi, yaitu line up-nya dari Redmi. Dan yang ini kayaknya Indonesia banget nih ya, dari boxnya kita bisa ngeliat warnanya merah putih. Yuk langsung kita bahas. Nah ini kan bener ya, boxnya tuh merah putih. Gue nggak tahu apakah ini memang dirancang ya untuk Indonesia atau memang dari sananya seperti itu. Terus juga ada keterangannya nih, support NFC. Wih cakep ya. Terus ada di bawah teksnya 108 megapiksel, super clear kamera, ngeri, dengan 33 watt fast charging. Oke, terus ini sudah dibuat di Indonesia dengan warnanya sandy gold. Yuk langsung ya kita buka. Oke. Nah, seperti biasa ada kata sambutan, ucapan terima kasih ya. Ya, di sini ada kotak dengan isi casing. Ini casing harusnya sih transparan aja ya. Ya, benar. Jelly case ini transparan, standar lah, basic. Kemudian ada kayak quick guide. Terus ini handphonenya. Kemudian ada charger. Benar, charger dikasih 33 watt ya dengan portnya type A. Terus ada kabelnya nih, USB A to USB C. Jadi itu aja isinya. Nah ini handphonenya, jadi di depannya tuh ditulisin ya spek-spek unggulannya: 108 megapiksel kamera, stylish glass back design, dari kaca berarti dong ya. Terus powered by 33 watt fast charging, immersive 6,79 inci 90 Hz display, MediaTek Helio G91 Ultra, dan RAM-nya 16 GB dalam kurung 8+8. Nah ini harusnya nggak boleh nih ditulis nih 16 GB RAM nih, karena fisiknya itu kan cuma 8 GB. 8 GB nya ini kan ngambil dari storage ya, jadi harusnya tulisnya tetap dong 8 GB RAM. Oke, kita buka, kita kelet dulu seperti biasa ya untuk stikernya. Oke. Nah untuk handphonenya ini khas handphone entry level mid range ya zaman sekarang, dengan size 6,7 6,8. Tadinya kan 6,5 standarnya, terus naik 6,6 6,7, sekarang 6,8 inci. Ya berasanya sih lumayan ya gede ya. Terus kameranya nih ya melotot banget, ada dua, kemudian satu ini ada flash, lampu flash. Nah untuk warna goldnya sendiri ini cenderung kalem. Kalau kita perhatiin dari dekat itu ada kayak efek-efek glitternya itu ya, ada bling-bling tapi tipis-tipis aja. Terus nah ini yang dibilang ya, bagian belakangnya dari kaca. Wah luar biasa. Gua nggak tahu harganya berapa nih, launchingnya pas hari ini, tapi kan gue belum tahu berapa harganya, nanti gue taruh di deskripsi ya. Tapi ya at least harusnya sih murah ya, tapi sudah dapat kaca. Terus dia juga punya IP53 ya untuk splash proof dan juga dust proof ya, tahan cipratan air. Bagian sampingnya ini udah flat, kemudian tapi dari plastik ya, karena kita tidak melihat ada garis antena ya. Jadi ini bagian frame-nya dari plastik harusnya. Di bagian atas di sini ada, masih disediain jack audio. Kemudian ini ada infrared. Di sebelah kanan ini ada slot kartu yang bisa nampung micro SD juga. Kemudian di sebelah oke, itu di sebelah kiri ya. Kalau di sebelah kanan handphonenya ada tombol power. Ini pipi harusnya nyambung dengan fingerprint. Kemudian ada tombol volume, dan di bawah ada grill speaker. Terus ada mikrofon, dan juga ada ini ya, port USB-C. Oke, sekarang sudah gua set up nih barusan handphonenya. Kita nyalain. BTW untuk pelindung layarnya dia udah tertempel, udah terpasang yang standar ya, bukan yang tempered glass. Nah ini layarnya bisa dilihat kalau bezelnya ini ya lumayan aja ya, mirip-mirip kayak Pixel 8a kemarin, cuman ini nggak simetris karena bawahnya itu ya standar handphone entry level 1-2 tahun lalu ya, masih dipakai nih. Jadi bagian bawahnya tebal sendiri. Terus tapi untungnya untuk poninya dia udah modelan punch hole. Yuk kita buka. Nah untuk aplikasinya juga udah gue install tadi satu aja, yaitu Antutu Benchmark. Selebihnya itu adalah aplikasi bawaan nih, teman-teman bisa lihat di sini ya. Apakah banyak bloatware? Nah sebenarnya nggak terlalu banyak amat ya, paling ada ya game ya kayak Bigo Live, terus ada game nih Onet Puzzle, ada Lazada,
ada Xiaomi Community kayak gitu-gitu aja, nggak terlalu banyak lah, masih oke lah, masih cincai. Nah sekarang kita lihat, wah ini ya untuk notifikasinya nih, dia lumayan banyak, tapi yang mencuri perhatian adalah yang dari Get Apps nih. Ini biasanya yang dari Get App ini gue disable semuanya karena ini lumayan mengganggu ya. Kita biasa dikasih rekomendasi aplikasi yang nggak penting buat diinstal. Oke, sekarang kita lihat settings di menu ininya dulu ya. Di sini di about phone, kemudian kita lihat dia udah pakai Xiaomi HyperOS versi 1010. Kemudian untuk security update-nya di bulan April ya, tertinggal 1 bulan lah ya, masih oke lah, masih cukup wajar. Kemudian storage-nya ini 256 GB, yang sudah terpakai adalah 37 GB. Mungkin bawaannya ya sekitar 35 GB. Tadi kan gue udah install Antutu Benchmark ya. Refresh rate-nya, oke, ini default-nya standar, kemudian kita bisa pilih custom. Nah, kita naikin dong di 90 Hz ya, biar lebih enak. Pakai zaman sekarang pakai 60 Hz tuh udah kurang lah, apalagi di handphone ya. Oke, kemudian untuk color skemanya kita bisa pilih nih, di sini ada opsinya mau vivid, saturated atau standar. At least dapat 3 opsi, nice ya. Kemudian lagi kita cek untuk vibrasinya, kita lihat siapa tahu ya kan ngarep ada. Oke, ini bisa diatur aja nih vibrasinya, ada off, ada light, medium, strong. Tapi ini juga menarik ya, untuk handphone entry level dikasih tingkatan vibrate ya, walaupun ini bukan haptic vibrate yang kelas atas, tapi paling nggak kita bisa dikasih pilihan. Jadi kalau yang nggak suka yang terlalu kasar getarannya, kita bisa pakai yang light aja. Nah sekarang kita langsung aja tes buat lihat, dengerin YouTube. Oke, speakernya standar aja, tingkat kelantangannya ya gue kasih nilai 7 lah ya. Untuk detailnya sih oke, di volume maksimal juga nggak pecah. Cuma dia ternyata masih single ya, masih jomblo nih speakernya, cuman ada keluar dari grill yang di bawah, jadi belum stereo. Oke lah, nggak terlalu masalah, asal harganya murah ya gitu. Terus kita mau cek lagi ya buat sertifikasinya, tadi sekalian deh di YouTube. Oke, nah ini gue putar video 4K. Kita bisa lihat di sini bisa sampai 2160. HDR-nya udah pasti tidak ada ya, namanya juga handphone entry level. Nah, di 4K kita coba cek ya. Videonya jalannya aman kan nih? Oke. Jadi di 4K ini sepertinya terlalu berat ya, di 2160 tuh jalannya slow mo kayak gini. Tuh. Nggak smooth. Oke, kita coba turunin resolusinya ke seperti biasa ya, kita ke Full HD aja lah. Oke, di Full HD, nah ini sudah lancar, normal. Jadi walaupun dia bisa di 4K, tapi sepertinya terlalu berat ya untuk memutar video dengan resolusi tinggi ya, bitrate-nya kayaknya nggak kuat. Gimana dengan di Netflix? Yuk kita cek langsung. Dia dapat widefine-nya level berapa ya? Harusnya sih aman ya, karena versi global, versi Indonesia. Oke, widefine-nya L1, jadi aman. Dia bisa muter di resolusi Full HD, tapi HDR-nya nggak bisa. Tapi it's okay lah, bisa Full HD ya, daripada 720p itu gambarnya kan kurang mantap. Jadi buat nonton Netflix itu sudah aman. Sekarang lanjut, kita mau cek hardware-nya di Antutu Benchmark. Ini kan pakai chipset Helio G91 Ultra. Ada embel-embel Ultra, itu kesannya kayak kenceng, kuat ya. Tapi kita lihat nih untuk skornya di pengujian Antutu versi 10.2.6. Skornya 258.000 aja dengan CPU skor 80.000 dan GPU skornya 39.600, hampir 40.000. Yang mana ini termasuk sosok aja, standar aja ya ternyata untuk skornya. Jadi embel-embel Ultra ini menurut gua kurang cocok sih sebenarnya. Mungkin kayak ya dari MediaTek sendiri nge-branding itu kayak wah ini biar bisa buat gaming ya gitu. Tapi ya balik lagi ya, karena ini adalah chipset Helio G91 dan masih 4G pula. Jadi
ya disesuaikan lah ya dengan harga handphonenya juga. Dan untuk main game kalau yang berat-berat udah janganlah. Tapi kalau game kayak Mobile Legends ya masih oke lah, mungkin sekitar dapat 40-an 50 fps ya. Tapi kalau yang game di atas itu ya mungkin 20-30 fps aja udah oke, udah cukup bagus. Kemudian dia GPU-nya pakai Mali G52 MC2, terus untuk RAM-nya 8GB, storage-nya 256GB, kemudian untuk baterainya nih 5030 mAh. Jadi standar handphone zaman sekarang, tapi yang cukup di garis bawahi yang bisa istilahnya jadi andalannya adalah fast chargingnya sudah 33 watt, yang mana itu udah termasuk standar cepet ya untuk handphone entry level saat ini. Terakhir kita mau icip-icip sedikit soal kameranya nih. Ngeri banget ya buletannya. Jadi kamera utamanya ini 108 megapiksel dengan kemampuan katanya nih in sensor zoom 3 kali. Tuh ya benar. Jadi langsung di menu kameranya, aplikasi kameranya, jadi ada keterangannya tuh bisa 1 kali toggle-nya atau 3 kali. Nah ini movement baru lah untuk handphone entry level, dimana kita sekarang bisa merasakan kualitas zoom walaupun bukan lensa tele, tapi setidaknya tidak separah digital zoom yang standar, yang basic itu kalau bisa 2 kali atau 3 kali digital zoom tuh biasanya ancur-ancuran gambarnya. Nah kalau kita pakai in sensor zoom, nah itu mendekatilah ke lensa tele. Nanti kita akan coba. Kita lihat dulu menu-menu yang lainnya. Ada selain foto ada video, kemudian ada time lapse, kemudian ada portrait. Nah portraitnya tentunya bisa ngatur aperture ya, f1 sampai dengan f16. Kemudian ada night mode-nya juga, bisa di 1 kali zoom atau 3 kali zoom. Kemudian ada mode 108 megapiksel ya untuk resolusi fullnya. Kemudian kalau kita ini ada watermarknya juga ya, kita bisa pakaiin watermarknya reguler, device watermark, dan juga bisa watermark waktu. Oke, sekarang kita mau coba untuk digital zoomnya itu bisa sampai maksimalnya di 10 kali. Yuk kita tes buat foto. Kita tes shutter lag. Wih, lumayan loh, relatif cepat. Oke, 3 kali kita lihat prosesingnya. Sama ya, cepat juga. Kemudian untuk perekaman videonya, resolusinya mentok di Full HD dengan frame rate 30 fps. Udah nggak bisa di atas itu. Kemudian untuk kamera depannya dia 13 megapiksel. Ini sih kelihatannya menurut gua cukup oke ya gambarnya ya, cuman nggak tahu deh kalau nanti hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri. Nah untuk videonya di kamera depan juga sama ya, 1080 30 fps. Jadi depan belakang sama-sama Full HD 30 fps untuk perekaman videonya. Perekaman kamera belakang Redmi 13 di resolusi tertingginya Full HD 30 fps. Jadi ini ya basic aja ya, nggak ada fitur macem-macem, termasuk ACE juga tidak ada. Jadi hasilnya ya cukup shaky seperti ini, tapi ya wajar ya karena ini kan handphone entry level. Ntar kalau dikasih yang perekamannya bagus, buat apa beli yang mid range, apalagi yang flagship dong. Ternyata in sensor zoomnya ini cukup berpengaruh ya. Jadi bukan omong kosong menurut gua. Tadi gua lihat, memang sih gua baru lihat dari layar handphonenya aja, tapi kualitasnya itu bisa diacungi jempol lah ya. Jadi kita nggak mengalami degradasi atau penurunan kualitas yang jauh ya dibanding dengan 1 kali zoom. Bahkan tadi gue coba di 5 kali zoomnya aja itu juga hasilnya masih termasuk oke. Mungkin karena kebantu juga ya sama lighting di sini kan lumayan terang. Kecuali kalau kita motretnya di tempat yang cahayanya kurang, ya itu wajar lah ya. Tapi selama kita pakai di outdoor, harusnya kita bisa mendapatkan hasil zoom yang bisa dibilang ini oke banget ya untuk handphone sekelasnya. Ditambah lagi tadi kan kita udah lihat ya, untuk storage-nya lumayan gede, 256GB, RAM-nya juga udah 8GB. Terus baterai ya standar ya 5030 mAh dengan fast charging-nya di 33 watt, itu udah oke. Ya paling Helio G91 Ultra-nya ini ya keberatan ultranya, karena spesifikasi tersebut ketika kita tadi coba buat jalanin video 4K HDR, ternyata
agak-agak kurang lancar ya. Tapi buat main game ya gue memang belum tes ya, mungkin nanti akan gue tes belakangan. Tapi kan memang ini andalannya adalah kameranya dengan in sensor zoomnya. So buat teman-teman yang penasaran harganya seperti biasa deh ya, karena ini video gue syuting sebelum launching, jadi gue update aja di kolom deskripsi. Thank you.